سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى مشايخنا ومعلمينا ورسولنا خصوصا دورة الشيخ القادر الوكيل الشيخ الخواتم الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان عبد الشيخ الشيخ معبر الكريم الأسباب شيخ مشهد على عدد Pelajaran kita selanjutnya, nah ini kita nanti minggu depan ikut. Karena kalau tidak puasaan, malah kalau tarawih kan malam Rabu. Kalau tapi melihat hisab itu bulan itu kalau yang bisa dilihat itu malam Kamis, hari Kamis puasa. Tapi kita menunggu keputusan isbat dengan malam Rabu. Jadi malam Rabu kita ikut tanpa menyongsong puasa. Nah kita belajar kalau kita puasa yang Rabu terawih. Kayaknya tiba hari raya menyambung tiba hari raya, tiba hari raya buka puasa. Alhamdulillah. Insya Allah kalau kita menunggu isbat ada keputusan di awal malam Ramadan bayan kita berniat sebulanan puasa. Saya puasa sampai daripada bulan 4 bulan Ramadan ini tahun sebulanan Ramadan. Jadi namanya kita ada ingat sudah ada niat kita. Kalau ada ingat, tapi kalau bersengaja meninggal boleh berniat tadi. Kemudian disunahkan kita membaca surah Al-Fatihah. Inna fatahna laka fathan mubina 3 kali supaya diselamatkan Allah setahunan, dijamin Allah rezeki setahunan. Inna fatahna laka fathan mubina surah Al-Fatihah disunahkan di awal Ramadan. Kadang malam Rabu, malam Kamis. Kami Muhammadiyah ada lampunya, jangan ada lampu sudah terlalu ada kita menunggu isbat pemerintah. Jadi yang dulu dari Kerbulan Sekolah, jadi kita upah pemerintah kerja. Upah pemerintah, jadi kita menunggu isbat sidang isbat. Ketetapan awal Ramadan. Pelajaran kita selanjutnya itu dan lagi sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Inna as-sakhiyya qaribun minallahi qaribun minan nas, qaribun minal jannati wa ba'idun minan nar, wa innal bakhila ba'idun minallah wa ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah qaribun minan nar, wa jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min abidin alimin bakhilin wa adwa'ud da'il bukhul. Ini masih lagi tentang pamrih, tentang orang yang kada kikir, orang yang pamrih. Jadi ujian di hadis di atas semalam, ta'amul jawadi dawamu wa ta'amul bakhilu dakun. Makanan orang pamrih itu obat. Makanan orang pamrih kikir itu penyakit. Jadi namanya orang ini pamrih itu nanti suruhnya lawan kita makanan itu obat. Ujian Nabi. Jadi kita ingatkan hadis Nabi. Ini orang bersusuruh ini pamrih, maka ini obat. Nabi ini muncul, kakek makan kita. Maka Nabi suruh sini itu adalah obat. Nah Nabi suruh sini ini obat. Nah ini berbagi. Nah yang kita tanya habis Nabi bahwa makanan orang itu obat, makanan orang kikir itu penyakit. Jadi kan sebenarnya makanan itu penyakit. Kita tahu makan segala makan kolesterol, makan manis gula darah, makan kacang itu apa ya, asam urat banyak. Nah hadis Nabi memadai makanan orang itu obat, makanan orang itu penyakit. Kita jangan makan aja. Nah ini mulanya hadis Nabi artinya bahwasanya orang yang murah itu hampir daripada Allah Ta'ala. Hampir apa? Harap Allah Ta'ala nyaman beribadah. Hatinya itu selalu hendak aja berbuat baik. Itu hanya hampir Allah. Terbuka hatinya Tuhan tak berbuat baik. Itu gara-garanya orang hendak terusnya taat kepada Allah. Itu hampir. Dan hampir daripada manusia banyak manusia tujuh sini. Kenapa? Sini pemberian. Siapa nak dapat tujuh lalu pemberian? Nah, dalamnya para sini tidak sedih duit. Apa yang manusia? Ketujuh bandar sini. Namanya pun dengan nas. Karib dengan manusia, dekat dengan manusia. Pemurah dengan sini. Namanya di warung kita makan. Dibayar di sini, siapa ada tujuh? Itu Nabi ada. Dan hampir daripada surga, para orang surga. Namanya para orang surga masuk surga. Dan jauh daripada neraka. Orang apa orang? Dan bahwasanya orang yang kikir pamanah itu yaitu jauh daripada Allah Ta'ala. Jauh daripada Allah Ta'ala ini pamanah beribadah pamanah, ya membaca Quran pamanah, baca salawat pamanah, jauh dari Allah Ta'ala. Kenapa? Kikir. Nah, jauh dari Allah Ta'ala dan jauh dari manusia
dan jauh daripada surga. Nah, dan hampir daripada neraka. Ujar Nabi. Kemudian kita termasuk orang apa? Orang yang jahil, yang murah, itu yaitu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada orang yang abid. Abid itu orang beribadah, orang beribadah supaya sedih banyak cara supaya apalagi bulan Ramadan sini tahu benar yang sunat di sini itu sama dengan fardu di bulan lain. Apabila mengerjakan fardu di bulan Ramadan itu diganjar 70 kali lipat pahalanya. Jadi sedikit tujuh beda abid nih beribadah bulan Ramadan sampai Quran sini 3 juz sehari. Jadi 10 hari serta sebulanan sini 3 kali apa minimal di sini 6 sekali atau 1 juz sehari minimal. Abid orangnya ibadah. Abid pulang yang alim pulang yang kikir Allah pada waktu itu lebih baik orang yang jahil tapi pemurah. Nah, aku di sini membukakan puasa di masjid di rumah ini 1 hari di sini. Ini apa namanya pemurah di bulan Ramadan membukakan sini orang berapa di sini jumlah orang membuka dua puasa di rumah. Aku bukakannya 10 hari makanannya sedikit. Nah itu ada pemurah. Itu lebih baik daripada orang yang ahli beribadah. Si pemurah berapa di sini duitnya sekali buka puasa. Aku hubungannya. Karena orang yang membukakan puasa itu maknanya sama sejumlah orang yang dibukakan oleh sini itu siapa jumlah orang yang dibukakan saya itu juga yang dapat pahala. Semakin banyak dibukakan orang makin banyak yang dapat pahala. Walaupun sabalah kurma, sabiji kurma. Kadang orang juga sabiji kurma sebuah lagi membukakan orang. Kawannya seperti aku di sini sebulan namanya membukakan orang membuka puasa sadus banyak ya itu. Dan yang mulai ini membukakan orang dalamnya 4 kilo kurma. Nah ujungnya kalau sedikit sadar membukakan orang puasa 4 kurma. Ada juga yang mulai ini. Itu pemurah diniatkan dulu sadar membukakan orang puasa. Dan penyakit yang terlebih besar, yang lebih besar daripada segala penyakit itu yaitu bakhil. Itu penyakit besar di sini, yaitu pemalas, bakhil, kikir. Banyak dasarnya pemalas, bakhil, kikir, ikin beradu, ikin beradu. Dalam bahasa Indonesia apa? Berpelit, pelit. Apa kalimat tadi bahasa Jawanya apa? Apa persoalan? Kikir, madid kan? Kikir bahasa belajarnya pemalas. Ikin begitu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'il ma'rufa ila man huwa ahluhu wa ila man laysa bi ahlihi fa in asabta ahluhu fa in asabta ahlahu faqad asabta ahlahu wa in lam tusib ahlahu fa anta min ahlihi.
Ini Nabi madahi kita. Sebenarnya kita nih membaca hadis Nabi seakan-akan Nabi yang berucap. Nah, dasar wujud Nabi berucap. Ujar Nabi, berbuat olehmu akan kebajikan kepada orang yang ahlinya, yakni orang fakir. Berbuat baik kepada orang nafas, yaitu orang fakir. Nah, ditemukan puasa, sehingga kita gugur kewajiban mengayomi orang fakir di sekitar sini. Jadi kita makannya orang, gugur kewajiban kita mengakani orang fakir. Kalau nyanyinya kada hadir, itu kan salah kita lagi. Kita sudah menyiapkan. Berbuat kebajikan kepada orang fakir. Fakir itu di dalam kitab Surah Salikin ini dan jilid 1 itu orang yang kali cukup. Inya keperluannya misalnya 100.000, inya dapat 30.000 ini ke fakir. Namanya miskin 100.000 keperluannya, inya dapat 75.000. Miskin kan? Dia cukup dia kalau fakir selama ribunya. Kira-kira di sekitar kita ini ada orang fakir miskin. Anda padahal fakir lah, dia sendiri siapa? Dipadahkan fakir itu, ya dia ada sendiri. Nah, api hidup ada aja, kendaraan ada, rumah benar belum, kendaraan ada, apa? Fakir nih. Kayak bang tarifnya apa di miskin, ini dapat keperluan 100.000, dapat 100.000, keperluannya misalnya 50.000 sehari, ini dapat 15.000-nya. Akhir, kami miskin dapatnya 30.000, apa 35.000, hanya 50.000 keperluannya. Bisa kan ada lagi kalau masih. Jadi di hari kiamat itu dinajar di akhir zaman itu ada dari orang fakir. Kalau kita lihat-lihat kita pikirkanlah sudah ada dari orang fakir. Kemana muncul jatah sugi bersama diisi mobil semuanya, di kendaraan dah hilang, di kendaraan kayaknya di zaman itu orang berdatang diisi mobil. Kemana muncul jatah bingung. Nah, kebajikan itu kepada ahlinya, yaitu orang nafas, yaitu orang fakir, dan kepada orang yang bukan ahlinya, yakni kepada orang yang kaya. Berbuat baik, kepada orang yang bukan ahlinya, yakni kepada orang kaya. Berbuat baik juga kita. Maka jika terkena kebajikanmu itu akan ahlinya, maka seluruhnya telah engkau dapatkan akan ahlinya. Kamu nyapas saja, ikan mendapatkan memang orang yang selayaknya dapat. Dan jika tiada terkena kebajikanmu itu akan ahlinya, maka sebenarnya engkaulah itu ahlinya. Karena layak diberi dibantu. Ujar Nabi dan mentafsirkan akan makna hadis ini oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar hadis Nabi, kullu makrobin fa'atahu ila ghaniyin aw fatirin sadaqatun. Artinya tiap-tiap kebaikan yang engkau perbuat, yang engkau lakukan akan dia kepada orang kaya, orang sugih. Kita berbuat kebaikan kepada orang sugih, orang yang kaya atau orang yang fakir itu sedekah.
Kita misalnya menolongi orang kaya itu sedekah. Orang sugih atarakan aku kasih ke Indomaret misalnya. Diatarakan ya orang sugih tadi itu sedekah. Lalu diberi orang sidin masyarakat tadi. Kita nama menolongi orang sugih tadi sedekah. Sidin nama dari itu lain lagi ambil. Tapi kita menolongi tadi itu sedekah orang sugih. Kita membesokakan mobil sidin, besokan jadi mobil sedekah. Sidin memberi kita duit, itu namanya rezeki. Sidin kada memberi duit, kita bagi tadi termasuk sedekah. Orang sugih minta ulangkan rumah tingkat 4 itu sedekah. Yang kita bagi duit, tahun orang sugih bersedekah. Nah ini sedekah orang sugih bulan utang tahun orang sugih bersedekah. Nah kita sugih lakukan sidin, kita lakukan sidin, kita angkat kita menyupir sidin, kita menyupir sedekah. Di sidin kita jadi itu hanya rezeki. Nah jadi setiap Nabi semuaan kebajikan itu sedekah. Baik orang yang kaya ataupun orang yang fakir. Kalau dia orang fakir kita tolong itu sedekah. Kita kena isi kita tolongi itu sedekah. Jadi kebaikan itu adalah sedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, menolongi orang buka puasa, menyuruhkan, semua itu sedekah. Membuangi yang terbatik, sedekah. Banyak sedekah. Pokoknya kebaikan adalah sedekah. Itu menjaga orang keluar dari masjidnya di jalan sedekah. Kebaikan. Nah, kenapa? Jadi kayak itu supaya kita jangan merasa baik pada orang. Karena orang banyaknya bersedekah pada kita. Banyak sedekahnya. Nah, jangan kita merasa kurang banyaknya amal, kurang banyaknya kebajikan. Kadang sama-sama dipintaannya masing-masing. Dan lagi sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun, wa kullu ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi kutiba lahu sadaqatan. Wa ma waqadihi ar-rajulu yardahu fa huwa lahu sadaqatun. Wa ma anfaqa ar-rajulu min nafaqatin fa 'ala Allahi sadaqah. Artinya tiap-tiap kebajikan kepada seseorang itu sedekah. Kita berbuat baik dalam orang apa aja tuh itu adalah sedekah. Dan tiap-tiap belanjakan oleh seorang laki-laki itu atas dirinya dan atas ahlinya itu yaitu disuratkan Allah Ta'ala baginya atas sedekah. Kita belanja, kita sehari kita ini belanja menukar minum, menukar makanan, menukar baju, menukar sorban, menukar kopiah, segar diri kita seorang sedekah. Sedekah lawan diri seorang dan keluarganya sedekah. Ahlinya, keluarganya, paket, ya. Apa paket apa? COD. Siapa? Anak semuanya, pasangannya, bersedekah. Jangan mau ada duit nanti bersedekah sama anak COD. Tukar marah di sini, tidak nama paket. Datang pulang pakai COD pulang. Itu sedekah lawan ahlinya. Jangan abang namanya ada duitnya.
dicuratkan Allah Ta'ala baginya akan sedekah. Dan barang yang memeliharakan oleh seorang laki-laki itu dengan dia akan kemaluannya itu, maka itu sedekah baginya. Menjaga kemaluan itu juga sedekah. Dan barang yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki itu daripada belanja itu, maka itu atas Allah Ta'ala mengganti akan dia itu, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kalau belanja itu lawan apa Allah mengganti? Lawan rezeki. Dan kalau kita nak kaya apa Allah mengganti, kita nak bersedekah lawan anak, bersedekah lawan bini, bersedekah lawan diri kita sendiri, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita pelit dengan lawan diri sendiri, dia pelit. Misalnya yang belinya ada ya, baju misalnya benar 50 tahun baju ganti-ganti, nah ini tidak aja. Itu macam pelit lawan diri sendiri. Jadi itu mau sedekah lawan diri sendiri. Lawan keluarga. Dihitung biar Nabi itu adalah sedekah. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun wa danu 'alal khairi kafa'ilihi wallahu yuhibbu ighasatal lahbani. Artinya sekalian kebajikan. Apa aja kebaikan? Nah, kategori baik seseorang itu yaitu sedekah. Nah, apa yang baik itu sedekah, hitungannya dihitung oleh Nabi sedekah. Ada hitungannya. Jadi ya ada Ustaz-ustaznya paham kullu harakat barakah. Tiap-tiap gerakan itu ada berkahnya. Nabi dia aja itu ada barakah. Kullu harakat barakah. Tiap gerakan itu ada berkahnya. Setiap kebajikan seseorang itu yaitu sedekah. Dan orang yang menunjukkan atas berbuat baik itu seperti orang yang berbuat akan dia pahalanya. Ayo kita pengajian, kembali orang yang kita pengajian yuk. Ayo, memang banyak pahala kan. Ayo kita membaca ini. Ayo membawa orang itu juga sedekah. Berbuat kebaikan itu juga sedekah. Menunjukkan atas berbuat baik itu seperti orang yang berbuat akan dia, pahalanya dapat. Dan Allah Ta'ala itu kasih dia akan orang yang menolongi, akan orang yang kesusahan itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih. Namanya Allah Ta'ala kasih itu makhluknya kasih berkah. Kenapa? Karena menolongi manusia. Buktinya kita lihat burung sekumpul. Kayak apa sih menolongi orang? Luar biasa. Allah Ta'ala kasih, maka semua orang kasih. Buktinya kita lihat dengan mata sendiri. Allah Ta'ala kasih lewat sini sehingga manusia yang jauh-jauh kasih lewat sini. Walaupun kita pernah betapa lewat sini kisah-kisahnya, tapi tertanam di hati orang karena kasih. Diundang ada, makan ada,
malas makral dan tahun sini berapa bis berapa biaya orang, berapa waktu orang, betapa capeknya orang karena kasih sayang tadi. Kenapa menolongi orang? Nah, kita aja belajar itu dimakani, belajar makan, dimakani disuruh kopi, disuruh wadah, yang macam-macam. Karena belajar diberi ilmu, dimakani mau dikanyang, cucuk aja kalau mengajari orang. Dan kata Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa taala